Boleh tahu teman-teman yang masih agent, angkat tangan. Yang masih agent. Atau berdiri aja lah, berdiri. Saya kepeta. Yang agent aja. Yang agent yuk. Nah. Oke, ini agent Anda gabung kapan? Maksudnya baru gabung 2 bulan, ada nggak? 2 bulan. Lainnya sebelum 2 bulan kan? Baru gabung 3 bulan? 2 bulan. Yang lainnya berarti udah di atas 2 bulan. Ya sudah ya. Berarti yang lainnya leader ya? Iya. Yang lainnya leader. Coba yang AAD. Yang AAD berdiri. AAD. Berarti yang lain tadi AD. Coba yang AD. AD mana berdiri? Saya mau lihat ada yang nggak mau berdiri nggak gitu loh. Kayaknya ada yang nggak berdiri ya. Oke. Atau kalau saya nulis sih nggak mau berarti ngomong toh. Oke ya. Ayo kita. Saya bisa berapa? 12. Nggak, kamu bisa ngomong lanjut ya? Masih lanjut, ada sesi pembacaan apa? Ayo, handphonenya sama-sama taruh, karena handphone saya juga tak taruh. Handphonenya sama-sama taruh. Nanti ini dibuka pasti banyak chat lagi. Handphonenya sama-sama taruh. Karena saya tadi duduk di belakang, MC-nya bengap-bengap sampai ibu minumi plat HP. Wianto, kan kasihan MC-nya ya. Jadi lebih kasihan saya lagi ya, sudah kesini Anda main handphone. Ayo, handphonenya saya kasih kesempatan mau replay dulu wis. Tak kasih waktu 1 menit. Yuk, yang perlu di replay dulu. Setelah itu taruh di HP-nya, taruh HP-nya di kursi, jangan dibuka dulu, ya. Oke, teman-teman, saya sengaja nggak pakai saripans. Kenapa? Ya, memang udah kuno juga, saya udah lama nggak foto-foto juga, ya. Dan saya rasa Anda pasti tahu saya gitu. Yang agent lamanya, agent baru, kalau nggak tahu nanti pulang tanya, ini dulu kayak apa Pak ini, ya. Kan banyak yang tahu daripada nggak tahu. Oke. Saya hari ini bicara kepingin ngomongin beberapa hal ya. Yang pertama, bagaimana Anda 3 bulan ini ngeresponnya mau apa ya. Baik mau AD maupun AAD maupun agent, ada yang harus Anda respon dalam 3 bulan ini. Jangan merasa sisa 3 bulan ya wes ngalir atau air ya. Nah teman-teman, yang agent nih, saya bicara dulu untuk agent. 3 bulan ini respon Anda apa? Ada 2 respon ya selalu. Yang pertama, Anda bisa respon, Anda beruntung, Anda cuma butuh waktu 3 bulan untuk bisa naik jadi AAD. Karena ada teman-teman kita yang kadang 2 tahun baru AAD, ada 3 tahun baru AAD. Nah, Anda mau respon yang mana? Ya, jangan bingung dengan caranya. Cara pasti ada. Yang penting Anda udah mau dulu nggak? Ya, cara Anda bisa kayak saya, bisa kayak leader Anda, dia bisa kasih tahu. Tapi kalau Anda udah nggak mau, ya 3 bulan ini nggak jadi apa-apa. Ya. Atau respon yang kedua, Anda hari ini agent, Anda akan tetap bertahan jadi agent, dan nanti tahun 2020 Anda akan mulai ngejar lagi jadi AAD. Jadi sebenarnya apapun keputusanmu, toh akhirnya Anda akan berhenti di AAD dulu. Betul ya? Menurut saya loh ya, lebih baik saya mati-matian 3 bulan ini jadi AAD, ya, dan tahun depan saya tinggal ngejar AD. Kalaupun saya udah kasih yang terbaik 3 bulan ini dan ternyata nggak jadi AAD, bukankah apa yang saya hasilkan tahun ini 3 bulan ini adalah bekal start awal saya tahun depan? Betul nggak? Dan sebenarnya syarat untuk jadi AAD gampang loh sekarang. Ada yang tahu nggak? Coba yang ngecek mana tadi? Angkatan. Tahu nggak syarat AAD apa? MBA 400 juta, ada 5 tim. Ya, itu Anda berpikir ada 5 kan? Bagus, Anda mikir punya 50 sudah tambah bagus. Tapi kenyataannya Prudential cuma minta 3 agent aktif loh untuk jadi AAD. Tapi Anda mau mikir 5 ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Tapi hari ini saya kasih tahu Anda bahwa untuk jadi AAD itu cuma modal 400 juta. Terdiri dari Anda dan tim 3 orang. Ya. Nah 3 aja harusnya udah gampang. 1 paling nggak dikasih spousemu atau mamamu atau siapamu kan udah tinggal 2. Ini kita bicara yang penting AAD dulu ya, karena tinggal 3 bulan gitu. Tapi cara ini harusnya nggak sehat, ya. Nah, sekarang bagaimana cara capai 400 juta dengan gampang? Teman-teman saya pernah share nggak di sini
listnya CCP? Pernah kan? Dulu yang pertama kali saya kesini kan pernah ngasih. Masa belum pernah ada? Ada nggak sih? Coba dilihat, ada nggak? Ada kok warnanya biru. Berarti lu nggak datang bu. Padahal aku sudah subscribe terus bu. Habis ini kan followers. Coba ada nggak? Tuh, tabel itu bisa berguna, Anda pakai terus mestinya. Ini kalau tak kirim email bisa langsung tampil. Bisa. Ada wifi. Kita kirim ke email. Bisa. Bisa. Gak ada. Lu gak punya. Saya punya list CCP ya. Nanti saya kasih lagi kalau nggak ada. Saya kasih ada contoh, ya. Makai tasul duduk depan, saya di depan. Pindah. Matanya mata tua semua. Ini depan nih masih kecil semua. Maju. Makai tak. Depan. Wis jelas gak kelihatan kok gaya. Bentar tak cari. Ada loh. Ah, makanya sudah punya kan? Saya kan pernah kasih kok. Nah, lihat ya. Di agensi ini kan udah pernah manggil Handoyo kan? Ya. Nah, harusnya kan Anda juga udah punya materi selling bagus ya. Saya coba lengkapin aja. Teman-teman, nanti di tabel ada, saya udah buatin dari umur 30 sampai umur 60 setiap usia ya. Itu berapa preminya, cover sampai kapan, termasuk nilai tunainya ada ya. Ini saya kasih contoh aja sekilas. Ini semua nilai tunainya bagus. Jadi kalau nggak mau perhatikan nilai tunai, mungkin jauh lebih murah lagi, ya. Nah, Anda bisa lihat nih, ini asumsinya adalah CCP 5 miliar, ya. Ini asumsinya adalah CCP senilai 5 miliar. Jadi bayangin kalau cuma mau 2,5 miliar, ya gampang, ya. Nah, Anda kan hari ini lagi fokus cari 400 juta atau mau kejar Copenhagen kayak atau mau kejar Premier, Anda bisa lihat tuh. Kalau kita mau 4 juta aja EP-nya udah 50 juta lebih. Ya. Teman-teman, Anda harus menguasai dulu CCP itu apa. Menguasai bener nggak CCP itu apa? Coba yang izin mana tadi? Ibu izin kan? Nah, CCP apa aja? Bagi ibu CCP itu apa aja? Terserah harus definisikan sembarang. Nah, punya gitu, Bapak? Progressive benefit fungsinya untuk memberikan manfaat apabila seseorang terjadi risiko penyakit kritis Seperti jantung, lainnya? meninggal dunia. Oke, bagus ya. Jadi CCP itu ada dua fungsi, ya. Satu, dia terdiagnosa cairnya berapa persen? 100%, nggak pakai dipisah-pisah lagi. Yang kedua, definisi apa? Andaikan dia langsung check out, juga langsung keluar. Oke ya. Nah, sekarang kita masukin ke siklus hidup kita. Ya, kita setiap hari bangun tidur, ya bangun tidur. Semua yang punya agama apapun, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, bangun tidur pertama kali kita berdoa selalu ngucapin apa dulu? Hah? Bersyukur apa? Sehat, tetap hidup, kan?
Berarti sebenarnya orang seluruh dunia itu alam bawah sadarnya pun mengakui, menyadari bahwa hari ini bisa tetap hidup sehat itu sebuah anugerah. Ya, nggak ada hubungannya dengan jaga makanan, nggak ada hubungannya dengan pola hidup sehat. Nggak, memang waktu check out ya check out. Kontrakmu udah habis di dunia mau apa? Betul ya? Ada orang udah vegetarian, udah ikut jogging, sepedaan, semua lah dia lakukan. Tapi ya tiba-tiba bisa mati, betul nggak? Ya memang udah waktunya gitu loh. Ya, nah, so boleh dibilang hidup kita ini setiap hari menuju 2 pintu. Menuju berapa pintu? 2. Yang pertama pintu apa? Pintu apa? Pintu terdiagnosa. Betul ya? Dan menurut WHO berapa persen kemungkinannya? 92%. Gede banget nggak menuju pintu terdiagnosa? Gede banget. Sisanya pintu apa yang kedua? Pintu apa? Pintu apa? Pintu apa? Ya wes jawab itu tak ini replay WA dulu kalau gitu ya. Ayo pintu apa yang kedua? Pintu check out kan, bener nggak? Ya, yang pintu pertama pintu apa? Terdiagnosa Berapa persen? 92%. Pintu yang kedua? Check out, meninggal dunia. Ini setiap hari loh kita jalan menuju 2 pintu, gak ada yang tahu. Tapi apapun pintu yang kita buka, CCP keluar nggak? Nah ini loh pegangan dulu. Jadi boleh dibilang ketika orang itu beli CCP, sama aja dia udah pasti dapat senilai itu, benar nggak? Nah sekarang ayo dicamkan dulu ke pikiran Anda dulu. Bingung nggak? Wena ini susah. Yang ini lebih enak. Cek. Nah ini lebih enak. Treble kurangi sedikit. Mana treble? Cek. Ya. Nah ini lebih enak. Jadi apapun kondisi kita setiap hari kita menuju 2 pintu, betul? Dan salah satu pintu ini dibuka, CCP cair. Nah, Anda kalau mau pintar jualan, Anda harus tahu dulu barangmu ini sehebat apa. Ya, kalau Anda nggak ngerti benar-benar, percuma Anda nggak akan transfer juga. Ya, oke. Kena sedikit Pak. Nah, so teman-teman ketika orang beli CCP, sama halnya orang ini langsung menciptakan sebuah harta buat dirinya maupun keluarga. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi ketika orang hari ini beli CCP, asetnya bertumbuh nggak? Anda nangkep ini dulu nggak? Oke, sekarang yang berikutnya. Saya sama Ko Joni, 92% kita berdua pasti akan mengalami jantung kanker stroke, benar? Ada yang tahu nggak? Begitu saya sama Ko Joni kena salah satu, kita akan hidup berapa lama habis itu mati? Ada yang tahu? Makin lama hidup kita setelah kena jantung kanker stroke, makin lama, makin nyusahin nggak? Makin habisin duit nggak? Di satu sisi habis terdiagnosa, kepengen mati apa kepengen tetap hidup? Loh. Orang hari ini kena jantung kanker stroke, kepengen mati apa kepengen hidup? Hidup lah, ngawur aku sedih mati. Jadi ini dua kondisi yang nggak sama kan, benar nggak maksud saya? Kepenginnya tetap hidup. So sehingga hidupnya makin panjang, sebenarnya dia makin apa? Membebani, benar nggak? Betul ya? Kalau misalkan ini dulu penghasilan dia, ya dulu hasil segini, biayanya segini. Jadi ada margin sekian. Ya setiap hari kan orang itu punya income lebih gede daripada biaya hidup. Nah, ketika dia mampu melakukan saving, ketika savingnya udah makin gede, dia pasti mulai menciptakan harta buat keluarganya. Betul ya? Misalkan, ada apartemen murah, beli apartemen. Ada tanah murah, dia beli tanah murah. Ada rumah dijual, dia beli. Sebenarnya orang itu kan siklusnya seperti itu kan. Hidup untuk bekerja dapat income di saving agak banyak, dibeliin aset agak gede. Betul? Nah, sekarang beda lagi. Ini konsep-konsep aja saya masukin ke otak Anda supaya Anda ngerti sebagus apa CCP. Contoh sekarang, kalau saya orang kaya punya tanah rumah, dikatakan kaya, tanah rumah saya bukan yang 1M 2M, bener nggak? Harganya berapa? Tinggi loh. Let's say saya punya 10 miliar, oke nggak? Oke. Sekarang saya mau tanya, ketika saya punya harta, punya aset berbentuk properti 10 miliar gitu ya, ketika saya mau jual, gampang nggak? Susah. Apalagi hari gini,
Orang kaya pun mau beli-beli nggak gampang. Kenapa? Karena takut SPT-nya kan. Benar nggak? Dia harus mengatur keseimbangan kan. Kalau dia beli satu aset loh, kasnya gimana? Muncul cicilan. Cicilan income dari mana? Muternya pusing. Ya, yang pertama udah susah jualnya. Yang kedua, kalaupun itu nilai market 10 miliar, mungkin nggak saya bisa jual 10 miliar persis? Nggak bisa. Nggak gampang, yang punya juga banyak. Kalau mau cepat akhirnya jualnya berapa? Murah. Lebih murah, mungkin 20%, 20% lebih murah. Berarti rugi dong, bener nggak? Iya. Oke. Setelah deal, ada orang mau beli, kita ke notaris, tanda tangan. Kepotong lagi nggak? Coba bayangkan kalau itu nilai hartanya bukan dalam bentuk properti, cuma dalam sebuah polis. Ya, nilainya 5 miliar CCP. Begitu terdiagnosa butuh duit, ajuin form claim, keluar nggak? Ini loh, Anda camkan dulu. Kalau Anda ngerti semua ini, nanti transfernya ke calon nasabahmu lebih gampang. Ya, nah sekarang lagi, ketika orang hari ini mau beli sesuatu, ya, mau beli sesuatu, keputusannya pasti didominasi juga dengan ini. Ketika value-nya lebih gede daripada price-nya, Anda masih mau beli. Betul ya? Misalkan lah, Anda nggak butuh rumah hari ini. Ada rumah senilai 5 miliar, orangnya butuh duit, mau jual cuma 1 miliar, Anda beli nggak? Beli. Oke, sekarang saya mau tanya, Ko Joni umur berapa? 47. 47. Di situ 47 sekitar 10 juta. Ya. Saya cuma tanya sama Ko Joni gini. Ketika saya cerita CCP, Ko Joni udah kebuka tapi mulai pelitnya keluar, nggak pengen beli. Nanti dulu lah kayak gitu-gitu ya. Terus saya ngomong gini ke Ko Joni. Ko, kebetulan nih, ini nggak ngomongin asuransi ya. Di sebelah rumah saya, ya, di daerah Pakuwon City, itu ada rumah harganya 5 miliar. Orang ini lagi butuh duit, dijual, nggak perlu pakai DP, cuman suruh nyicil aja ke dia 10 juta sebulan. Oke? Dan nanti waktu Koko bayar dia, nanti akan ada cashback juga buat Koko. Duitmu akan dibalikin juga. Seberapa besar? Tergantung kok. Kalau kamu nyicil bisa agak panjang, cashbacknya lebih gede lagi. Let's say kita ngomong 10 tahun balik 50% lagi. Lu mau ambil nggak rumah ini? Teman-teman Anda mau ambil nggak? Ambil. Ini saking umur Ko Joni ketuaan ya. Anda yang umur 30 gitu loh, Anda punya teman. Itu cuma 4 juta loh. Coba bayangin kalau Anda yang mau ngomongin tentang warisan. Nggak ngeri ya ini segini murah. Anda punya teman-teman baru married, baru bina rumah tangga, Anda mesti bisa jual ini loh harusnya. Ini murah sekali. Nah sekarang bagaimana Anda bisa mendefinisikan warisan antara versi konvensional dengan versi polis? Anda harus paham bahwa yang namanya warisan, ya, itu begitu orangnya mati, yang nerima pun loh belum tentu kegampangan loh. Hambatan pertama apa? Begitu kita terima warisan dalam bentuk aset. Ayo, langkah pertama yang begitu mati, wah dapat rumah. Nah, masalah pertama muncul dulu apa? Balik nama. Betul ya? Butuh uang cash untuk bisa dapetin aset itu. So ini udah masalah dulu kalau punya duit. Kalau nggak punya, problem. Betul ya? Nah, Anda bisa lihat kalau ini gimana? Nggak ada problem sana. Anda ingat-ingat ya, kalau kita cicil properti, itu pasti kurang lebih 50 juta per bulan. Dan ini hangus. Ini loh, peganganmu ini. Sedangkan semua yang kamu tulis di sini, ini ada cashbacknya, bukan duit hangus. Coba pikirin, berapapun nilainya, nggak akan sebanding. So apakah salah kalau kita beli properti? Nggak salah kalau propertinya akan dipakai, misalkan untuk kos-kosan, misalkan untuk dihuni, misalkan untuk usaha, nggak salah. Tetapi kalau dia beli hanya untuk didiamkan dengan tujuan dia nantilah diwariskan, Anda mesti pikir jauh-jauh hari. Lebih menguntungkan mana sebenarnya ini dengan konvensional? Contoh lagi, misalkan ada orang bilang, loh Pak, kalau saya beli rumah beneran hari ini 5 miliar, nantinya 10 tahun lagi kan nggak mungkin 5 miliar, betul kan? Nah, coba Anda tanya sekarang, yang ngomong ini umur berapa?
Misalkan umurnya 35, dia ngomong kayak gini. Anda lihat nih, 5 miliar dia kan diciptakan dari 50. Nah kalau 5 jutanya saya setarakan 50, berarti berapa kalinya? 10, berarti 10 kali 5 M berapa ya? 50. Kapan ini bisa jadi 50 M? Bisa? Sampai bongkok gak pernah jadi 50 M. Katakanlah yang udah tua wes ini, nah 45. Jangan salah, ini kan bayarnya pakai 9,5. Anggaplah 10 juta. 10 ke 50 beda berapa? 5. Berarti kalau saya mampu keluarin 50 umur Seko Joni, harusnya sisi bisa dapat berapa? 25 M. Kapan rumah 5 jadi 25 M? Ini masih ngomongan matematika tok loh. Belum ngomong masalah non teknis. Soalnya bisa lihat sebetapa murahnya. Dan Anda harus ingat bahwa hanya di Prudential yang CCB-nya sekeren ini definisinya. Kompetitor ada yang mulai kayak kita, misalkan nih, yang depannya A, mati keluar memang. Tetapi ketika terdiagnosa ternyata masih dibagi dua kan, betul ya? Ada yang penyakit minor, ada yang penyakit mayor, betul ya? Keluarnya pun nggak full 100%, masih 50%. So beda lagi gitu. Tidak ada sampai hari ini di market yang definisi krisis covernya seperti CCB kita. Jadi PDO, ya. Nah, apa hubungannya dengan Anda cari 400 juta tadi dengan gampang? Teman-teman, agensi udah support ada acara terus tiap bulan. Salah satunya LTB. Ya, besok tanggal berapa? Tanggal berapa LTB? Hah? Belum, gak ada yang tahu ya, tadi gak diumumin. Belum. Bentar lagi. Anda tahu LTB gak? Apa LTB? Yang kayak Grand BOP itu, ya. Nah, itu kan diadakan nanti tanggal 10. Teman-teman, kalau Anda mau capai 400 juta dengan gampang, simple. Segera mikir, cari teman orang yang kamu kenal, yang orangnya kaya. Kenapa? Karena begitu dia join, minimal dia kepingin beli sendiri. Harganya lebih murah lagi dari yang saya tulis. Kenapa? Harga itu masih didiskon lagi 40%. Jadi kalau dia misalkan umur Seko Joni 10 juta, dia cuma bayar berapa sebulan? 6 juta. Betul nggak? Karena kan apa? Balik sebagai apa? So Anda akan kejar 400 dengan gampang. Ya berstrategi lah. Pak, cara rekrut kayak gitu sehat nggak? Teman-teman nggak ada yang tahu rekrutan itu akan seperti apa nantinya setelah join. Paham ya? Ada yang waktu join berapi-api bener, dia benar-benar ngerti sistem. Kok akhirnya nggak jalan? Ada yang waktu join caranya salah, cuman kejebak lah, cuman kepin beli lah, cuman kepin iseng lah. Tapi ternyata begitu join, ya mungkin ikut acara one day convention, ikut acara LTP, ada satu omongan yang mengena, ya dia berubah. Jadi nggak ada yang tahu gitu loh apa yang akan terjadi nantinya. Ya jangan mikir terlalu jauh sehingga Anda nggak rekrut. Mendingan Anda mikir cepat sekarang gimana caranya